Kakak, kakak, kakak di mana ya? Ada apa sayang? Kakak, adik dapat tugas nih untuk cari informasi tentang laporan laba rugi komprehensif. Kan kakak lulusan akuntansi, pasti tahulah tentang laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif gampang. Kakak harus menjelaskan dari mana ini. Laporan laba rugi komprehensif itu apa sih, Kak? Sebelum kakak jelasin tentang laporan laba rugi komprehensif, adik sudah tahu belum laporan laba rugi itu apa? Belum, Kak. Nah, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi juga merupakan tujuan utama untuk mengukur tingkat keuntungan dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Oh, berarti hasil akhir dari suatu laporan laba rugi adalah keuntungan bersih atau kerugian ya, Kak? Iya, betul sayang. Nah, laporan laba rugi terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, sedangkan keuntungan merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Beban dibedakan menjadi dua, yaitu beban dan kerugian. Beban merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, sedangkan kerugian merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Nah, gimana adik? Paham, Kak. Nah, kalau laporan laba rugi komprehensif, itu nantinya ditambah dengan pendapatan komprehensif lain seperti 1. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Surplus revaluasi adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud yang diukur menggunakan model revaluasi. 2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui, terdiri atas 1. Penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan, dan 2. Dampak perubahan asumsi aktuarial. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Keuntungan dan kerugian ini berasal dari keuntungan dan kerugian belum terrealisasi berupa selisih antara nilai tercatat aset keuangan tersedia untuk dijual dengan wajarnya pada tanggal pelaporan keuangan. 5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Oh, jadi gitu ya, Kak. Jadi, laporan laba rugi komprehensif itu banyak ya komponennya. Terus, bagaimana cara penyajiannya, Kak? Entitas menyajikan seluruh komponen pendapatan komprehensif seperti pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Cara penyajiannya, yang pertama adalah dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif di mana semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Cara penyajian yang kedua adalah dalam bentuk dua laporan, di mana ada dua laporan, seperti yang pertama, laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah. Yang kedua adalah laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Terus, contohnya gimana ya, Kak? Nah, misalnya, diasumsikan bahwa PT Galaxy melaporkan informasi berikut untuk tahun 2012.
pendapatan penjualan 800 juta, beban pokok penjualan 600 juta, beban operasi 90 juta, dan keuntungan yang belum realisasi setelah pajak atas efek tersedia untuk dijual sebesar 30 juta. Untuk pendekatan satu laporan, laporan laba rugi langsung ditambahkan dengan pendapatan komprehensif lain. Jadi, dalam laporan laba rugi komprehensif ditulis dengan pendapatan penjualan 800 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan 600 juta dan menghasilkan laba bruto sebesar 200 juta. Kemudian dikurangi dengan beban operasi sebesar 90 juta dan mendapatkan laba bersih sebesar 110 juta. Kemudian, pendapatan komprehensif lain seperti keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi setelah pajak sebesar 30 juta dan mendapatkan pendapatan komprehensif sebesar 140 juta. Sedangkan untuk pendapatan dua laporan, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif dilaporkan secara terpisah. Yang pertama, laporan laba rugi di sana mencatat pendapatan penjualan sebesar 800 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 600 juta dan menghasilkan laba bruto sebesar 200 juta. Kemudian dikurangi dengan beban operasi sebesar 90 juta dan mendapatkan laba bersih 110 juta. Kemudian, laporan laba bersih dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sebesar 110 juta, kemudian ditambahkan dengan pendapatan komprehensif lain seperti keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi setelah pajak sebesar 30 juta dan mendapatkan pendapatan komprehensif sebesar 140 juta. Oh, jadi gitu ya Kak, laporan laba rugi komprehensif. Sekarang adik sudah paham tentang laporan laba rugi komprehensif. Hehe, adik kakak kan memang pinter. Iya dong, makasih ya Kak sudah diajarin tentang laporan laba rugi komprehensif. Sama-sama sayang.